Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ketua PDM Kabupaten Wonogiri, yang saya hormati Bapak-bapak Pleno PDM Wonogiri, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik yang mengikuti acara pengajian di siang hari ini. Alhamdulillah, pagi ini saya bisa memenuhi undangan PDM Wonogiri untuk bersama-sama diskusi dalam rangka kegiatan menjelang Ramadan. Dan khususnya saya diminta kemarin menyampaikan tentang tanfiz terakhir dari Munas Tarjih ke-31, yaitu tentang kriteria waktu subuh. Kalau yang ditanfiz oleh PP itu tidak hanya kriteria waktu subuh, tapi tentang hal-hal lain yang ada 5 macam. Maaf, ada 7 ya. 7 hasil keputusan tanfiz yang isinya seperti ini ya. Ada fikih zakat kontemporer, fikih difabel, fikih agraria, risalah akhlak Islam, terminasi hidup. Nah, kriteria waktu subuh itu nomor 6 dan pengembangan himpunan putusan tarjih. Dan saya diminta untuk menyampaikan tentang waktu subuh yang menurut pemberitaan di umum mungkin panjenengan semua sudah membaca di koran, dengar di TV, dan juga mungkin melihat di berita-berita di medsos bahwa waktu subuh menurut keputusan Munas Tarjih ke-31 itu adalah 8 menit lebih siang. Jadi dari jadwal biasa itu istilahnya apa? Mundur ya. Mundur lebih siang 8 menit. Tapi sebenarnya antara 8 sampai 9, tapi memang kebanyakan 8 menit. Kenapa ada kadang-kadang ada 9? Karena memang pada dasarnya matahari bergerak itu kan tidak seragam sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun itu tidak seragam. Tapi rata-rata 8. Baik, keputusan Munas Tarjih itu menyatakan seperti ini. Nah, jadi isinya ini ada pembahasan. Nah, dalam Munas Tarjih itu ada draft yang dibahas, ada materi, ada di dalam materi itu ada data hasil penelitian. Nah, ternyata data materi itu sudah diseminarkan berkali-kali. Saya termasuk yang di dalam kriteria waktu subuh itu ikut mungkin 3 atau 4 kali seminar persiapan Munas. Jadi saya ngikuti sejak dari awal penulisan untuk persiapan Munas, mungkin 3 tahun yang lalu itu. Lalu kemudian pas Munasnya sendiri saya mewakili Jawa Tengah, dan kemudian alhamdulillah mungkin ya dan ditunjuk jadi ketua sidang komisi itu. Dan artinya dalam pembahasan yang sangat genting tanda petik itu di komisi itu, di komisi waktu subuh itu paling gayeng, paling alot. Kalau musyawarah Munas Tarjih di bidang lainnya itu paling antara kan setiap komisi bersidang dari 1 hari, bersidang pada saat sidang komisi itu 1 hari dari jam 8 sampai jatahnya sih sampai sore ya, sampai jam mungkin sampai sore lah. Nah, kebanyakan itu jam 2 sudah selesai. Nah, waktu subuh itu sampai jam setengah 4 waktu itu kira-kira. Itu pun ya dibikin selesai setengah 4. Karena kalau diikuti terus diskusinya bisa nggak selesai karena ada banyak diskusi yang menukik, banyak yang diperdebatkan begitu. Dan akhirnya memutuskan bahwa kriteria awal waktu subuh ketinggian minus 20 derajat itu tidak sesuai lagi,
dengan data hasil dengan penelitian. Akhirnya menetapkan ketinggian awal waktu subuh itu adalah minus 18 derajat di bawah ufuk. Maksudnya apa toh? Yaitu ketinggian matahari sebelum matahari terbit itu kan bergerak dari bawah sekali kita naik menjadi 30 menjadi pokoknya dari 180 di bawah kita, 90 di bawah kita, 90 derajat, naik menjadi 60, naik menjadi 40, 30, 20. Kalau zaman dahulu atau yang sebelum-sebelum ini pada saat matahari tingginya 20 derajat itu sudah masuk waktu subuh gitu ya. Nah, kalau ketinggian matahari ini kita di tengah, matahari dari bawah ufuk kan dari duhur, asar, maghrib, isya bergerak terus naik. Pas 20 derajat dulu itu waktu subuh. Tapi ternyata setelah diteliti ulang oleh Muhammadiyah dan saudara-saudara kita yang lain yang kebetulan juga diundang pada Munas itu mengubah keputusan menjadi 18 di bawah ufuk. Ketika matahari 18 derajat itu baru fajar sodik muncul gitu. Nah, itu ceritanya. Jadi itulah yang menjadi keputusan Majelis Tarjih. Nah, ini. Dan akhirnya mengamanatkan juga agar mengubah buku petunjuknya di buku yang sudah dibuat yang hasil Munas Tarjih ke-27 agar dirubah sesuai dengan Munas Tarjih ke-31. Nah, ini keputusannya. Nah, untuk detailnya mungkin saya akan langsung menuju ke materi yang langsung materinya. Jadi di dalam sidang Munas itu materi yang disajikan ada materi fikihnya, ada materi data-data hasil penelitian. Dua itu. Nah, yang dibahas sangat alot itu pas data penelitian. Sedangkan dari materi fikihnya tidak terlalu dibahas. Nah, hanya ada menambahkan hadis, ada memperbaiki kalimat, tata kalimat dan sebagainya. Jadi lebih kepada kelengkapan tulisan. Mau menghilangkan ini sebentar. Oke. Jadi saya kembali ke sini. Nah, keputusan Munas Tarjih ini yang sudah ditanfis bulan Maret ini tanggal 20 ya. Itu secara tanda petik hukum tata aturan berorganisasi mengikat seluruh warga Muhammadiyah untuk melaksanakannya. Namun sebenarnya mulai berlaku sejak tanggal 20 Maret kemarin. Tetapi orang melihatnya pas saat Ramadan, karena di saat Ramadan setiap wilayah, setiap daerah menerbitkan jadwal waktu sholat, yaitu jadwal imsakiyah untuk Ramadan yang kelihatan tertera ada perubahan waktu sholat subuhnya. Nah, di situ mungkin kelihatan menyolok dan kelihatan juga oleh selain orang Muhammadiyah oleh orang lain ketika jadwal itu disebar gitu ya. Nah, kita mulai saja dari pembahasan fikihnya agar kita menjadi tahu dasarnya. Jadi pada intinya apa? Keputusan Munas Tarjih itu sebenarnya tidak merubah penafsiran atas Al-Quran atau hadis yang ada. Tetap bahwa sholat subuh itu diawali ketika fajar menyingsing, ketika terbitnya fajar pertama kali. Nah, sedangkan yang bikin berubah apa? Karena data penelitian menunjukkan fajar sodik. Ya, jadi fajarnya itu adalah fajar awal subuh itu namanya adalah fajar sodik.
Nah, fajar sodik itu ternyata munculnya bukan ketika di 20 derajat di bawah ufuk, tapi ketika matahari naik di 18 di bawah ufuk, 18 derajat di bawah ufuk. Itu yang menyebabkan perubahannya dan kemudian ditetapkan. Karena Muhammadiyah sama sebelum ini bersama pemerintah menggunakan kriteria yang sama untuk sholat subuh, untuk awal subuh, yaitu 20 derajat di bawah ufuk. Nah, ketika 20 derajat di bawah ufuk. Nah, oke, kita mulai. Jadi tentang sholat wajib, Quran berbicara untuk seluruh sholat itu, tentang waktu-waktu sholat itu tidak detail, ya, umum. Misalnya dari ayat ini, ya. Yang jelas sholat itu ada waktunya. Menurut surat An-Nisa ayat 103. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang beriman itu adalah kewajiban yang sudah ada waktu-waktunya. Jadi jangan di luar sholat ketika melaksanakan sholat. Sholat asar di sholat waktu sholat asar. Sholat maghrib waktu sholat maghrib. Sholat isya di waktu sholat isya gitu. Nah, tentang waktu-waktu detailnya itu di Quran tidak terlalu. Cuma dirikanlah sholat ketika di kedua tepi siang dan permulaan malam. Dirikanlah sholat sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Demikian pula sholat subuh. Nah, didirikan. Kan masih umum ya. Lalu kemudian bertasbihlah, maksudnya ini sholatlah. Nah, bertasbihlah. Wasabbih bihamdi rabbika qabla. Nah, ini maksudnya wasabbih bihamdi rabbika itu sholatlah menurut para ahli tafsir. Sholatlah sebelum tulu isam, qabla tulu isyamsi, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Bertasbih pula lah, bersolatlah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu di siang hari. Ini semua 5 waktu kalau itu. Subuh, asar, malam hari itu maghrib isya. Ini siang hari zuhur, ya, gitu ya. Sebelum terbenam asar. Dan yang lebih detail ada di hadis panjang ini bercerita 2 kali Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. 2 kali didatangi oleh malaikat Jibril. Dalam hadis itu dikatakan bahwasanya Jibril alaihissalam mendatangi Nabi dan berkata, wahai Muhammad, bangkitlah untuk sholat. Maka Nabi pun mengerjakan sholat zuhur ketika tergelincir matahari. Kemudian Jibril datang lagi kepada Nabi di waktu asar. Jibril berkata, bangkitlah untuk sholat. Maka Nabi pun sholat asar ketika bayangan segala sesuatu sama panjang dengannya. Atau dia berkata, panjang bayangan satu benda sama yang lainnya. Maksudnya si perawi ya. Bayangan segala sesuatu sama panjangnya atau panjang bayangan satu benda sama dengannya. Sholat asar. Setelah itu Jibril datang lagi di waktu maghrib lalu berkata, bangkitlah untuk sholat. Maka Nabi mengerjakan sholat maghrib ketika telah terbenam matahari. Kemudian datang lagi di waktu isya, berkatalah Jibril, bangkitlah untuk sholat. Maka Nabi sholat ketika telah hilang syafaq. Ini tafsirannya mega merah ya. Nanti ada gambarnya. Kemudian Jibril datang di waktu subuh dan berkatalah, bangkitlah untuk sholat. Maka Nabi pun sholat subuh ketika telah bersinar fajar. Ya, bahasa apa? Arabnya hina barakal fajar. Barak itu berkilat ya. Kilat fajar bersinar. Keesokan harinya Jibril datang lagi untuk sholat datang lagi di waktu zuhur dan berkata, bangkitlah untuk sholat. Maka Nabi sholat zuhur ketika panjang bayangan setiap sesuatu sama dengannya. Lalu kemudian datang di waktu asar dan mengajak Nabi sholat, meminta Nabi untuk sholat. Maka Nabi pun sholat asar ketika panjang bayangan setiap benda 2 kali panjang benda itu. Kemudian datang lagi di waktu maghrib, waktu yang sama dengan kemarin, artinya setelah matahari terbenam. Kemudian Jibril datang lagi di waktu isya pada ketika lewat separuh malam atau sepertiga malam, kata perawinya. Nabi pun sholat isya. Kemudian Jibril datang di waktu fajar ketika telah terang benar. Jadi kalau tadi di awal
fajar baru berkilat, bersinar. Kalau ini fajarnya telah terang benar. Kemudian berkata, bangkitlah untuk sholat, maka Nabi pun sholat fajar. Kemudian Jibril berkata, di antara dua waktu terdapat waktu sholat. Nah, kalau diringkas, hadis dari Jabir bin Abdullah ini menceritakan bahwa waktu sholat di hari pertama, zuhur di pertama itu matahari tergelincir. Ini menunjukkan awal-awal waktu sholat gitu ya. Dan di hari kedua panjang bayangan setinggi benda, sama dengan di hari pertama waktu asar. Ya, ini. Lalu waktu asarnya di hari kedua adalah ketika panjang bayangan benda 2 kali. Dan sholat maghribnya sama di hari pertama maupun hari kedua itu di saat matahari terbenam. Di hari ketiga ketika sholat isya ketika telah hilang syafaq, sementara di hari yang lain lewat separuh atau sepertiga malam. Jadi sudah lewat separuh atau sepertiga malam. Dan sholat subuhnya ketika fajar bersinar di hari pertama, dan di hari kedua ketika fajar telah terang benderang, terang benar. Nah, di hadis ini Jibril bilang di antara waktu-waktu sholat itu adalah, di antara dua waktu itulah waktu sholat. Jadi di antara zuhur asar itu waktu sholat zuhur, asar maghrib waktu sholat asar, maghrib isya itulah waktu maghrib, isya subuh itulah waktu sholat isya. Walaupun ada tulisan separuh malam, tapi nanti sebenarnya ada hadis lain ya. Memang betul-betul di antara dua waktu ada waktu sholat. Cuman waktu subuh sampai kapan? Nah, ini ada di hadis kedua. Nah, di hadis kedua ini, ya ini menyatakan antar waktu itu ini. Lalu, ini. Wa waktu salati subhi min tulu'il fajri malam yatlu'u syams. Dan waktu salat subuh adalah dari terbitnya fajar sampai sebelum yatlu'u syams, sampai sebelum terbitnya matahari. Nah, itu tambahannya. Dan terbitnya matahari nanti akan kita bahas agak belakang. Oke. Sekarang waktu subuh ya. Tentang subuh yang tadi dimulai bahwa disebutkan dalam hadis itu adalah dimulai terbit fajar. Kata fajar itu sebenarnya sudah diisyaratkan di dalam surat At-Takwir ayat 18. Wa subhi idza tanafas, dan demi subuh yang fajarnya mulai menyingsing. Tapi yang terungkap sebagai fajar, tapi sebenarnya tidak nyangkut subuh, tapi nanti ada indikasi memang itulah waktu subuh dengan hadis lain. Itu surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Dan makan dan minumlah kalian hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yakni fajar. Di sini hanya dibicarakan makan dan minum karena sedang berbicara puasa. Artinya sahur sampai batasnya adalah fajar. Nah, ternyata di hadis-hadis berikutnya fajar itu adalah batas sahur dan batas awal sholat subuh, batas akhir sahur sekaligus batas awal subuh. Hadis berikut ini bercerita. Nah, langsung aja saya ke sini. Nah, hadis yang memuat ciri fajar itu, nah ini yang berkata, ada hadis yang mengungkap al-fajru fajron ini. Al-fajru fajron, fajrun yahrumu fihi ta'am wa tahillu fihi shalah. Fajar yang di dalamnya diharamkan makan, dan jadi fajar itu ada dua. Satu, nah, bahasa kitanya, ini satunya nggak disebut. Satu, fajar yang di dalamnya diharamkan makan dan dihalalkan di dalamnya sholat. Diharamkan makan, dihalalkan sholat. Oh, berarti ini fajar yang telah masuk waktu sholat. Nah, sehingga sahur tidak boleh. Makan sahur maksudnya di sini. Dan dua, tanda kurung, fajar yang di dalamnya diharamkan sholat dan dihalalkan di dalamnya makan. Masih boleh sahur tapi belum boleh sholat. Nah, ini ada dua fajar. Nah, ini keterangan pertama. Keterangan kedua, masih bunyinya di awal dengan al-fajru fajron. Fa'amal fajrul ladzi yakunu kadana bisyah sarhani fala tahilu salah. Tahilu salatu fi wala yahrumu ta'am. Wa ammal ladzi yadhhabu mustatilan fil ufuqi fa innahu yuhillu salah wa yuharrimu ta'am.
Fajar itu ada dua. Adapun fajar yang mirip ekor serigala, maka ia tidak menghalalkan sholat di dalamnya. Dan juga tidak mengharamkan makan. Fajarnya, ciri fajar yang masih boleh sahur, belum boleh sholat, itu mirip ekor serigala, kata hadis ini. Sedangkan fajar yang memanjang di ufuk, maka ia sungguh menghalalkan sholat dan mengharamkan makan. Jadi ciri fajar yang menunjukkan ciri waktu sholat, awal sholat adalah yang memanjang di ufuk, sepanjang ufuk. Nah itu, jadi sudah tambah jelas. Tambah lagi satu lagi, hadis al-fajru fajron juga, tapi bunyinya agak lain. Fa'amal mustatilu fis samai, adapun yang memanjang di langit ke atas, menjulang ke atas, fala yamna'an nas sahur, dan maka tidak melarang dari kita sahur, tidak mengharamkan kita sahur, tidak menghalangi sahur, wala tahillu fihi salah, dan tidak menghalalkan untuk sholat. Wa idza tarada faqad haruma ta'am fasalli salatal ghada. Dan jika telah menyebar, maka makanan itu telah menjadi haram. Jadi kalau sinarnya sudah menyebar di punggung gunung, jadi memanjang di ufuk, maka itulah sudah masuk waktu subuh, mengharamkan makan, menghalalkan sholat. Nah, jadi kalau di sini berarti yang memanjang menjulang ke langit itu lebih dahulu daripada yang dari dua hadis terakhir, yang menjulang ke langit seperti ekor serigala itu lebih dahulu terjadinya, itu fajar. Nah, fajar pertama. Fajar kedua adalah yang memanjang di ufuk. Urutannya begitu. Lalu apa fajar yang menjulang itu namanya? Nah, ini masih sama dengan menyebar di gunung. Ini masih definisi fisik ya. Ya ini urutannya. Fajar yang muncul ketika masih malam menghalalkan di dalamnya makan dan minum, tapi tidak menghalalkan sholat. Ya, belum masuk sholat. Dan fajar yang menghalalkan di dalamnya sholat, tapi mengharamkan makan dan minum adalah yang menyebar di punggung gunung. Ini disebut masih malam, berarti ini lebih pagi gitu ya. Nah, apa namanya? Namanya disebut dalam Al-Mughni Ibnu Qudamah. Waktu subuh masuk dengan terbitnya fajar kedua berdasarkan ijma. Fajar kedua, fajar pertama bukan waktu masuk subuh. Hadis-hadis tentang penentuan sholat menunjukkan hal ini, yakni sinar putih yang melebar di ufuk, ini fajar kedua, disebut fajar sodik. Nah ini namanya fajar sodik, fajar kedua itu. Karena ia telah benar-benar memberitakan tentang subuh dan menjelaskannya kepada Anda. Subuh itu adalah waktu yang menggabungkan sinar putih dengan semburat merah. Dari sini orang yang berkulit putih bercampur merah disebut asbah. Sedangkan fajar pertama, yaitu sinar terang yang memanjang ke atas dan tidak melebar, maka tidak ada sangkut pautnya dengan hukum syar'i, disebut fajar kadzib. Nah, jadi fajar kadzib dulu, baru fajar sodik. Fajar kadzib itu fajar bohongan. Itu sebenarnya bukan fajar, karena itu sinar yang berasal dari. Jadi fajar kadzib itu sinar yang bukan berasal dari matahari. Sedangkan fajar sodik itu yang betul-betul berasal dari matahari. Karena pada dasarnya waktu-waktu sholat itu adalah semuanya bergantung pada gerakan matahari. Sedangkan subuh itu efek dari gerakan matahari, yaitu sinarnya, yang sinar dari matahari. Ini bukan main secara ilmiah. Kalau diresapi itu bukan main, ini dalam sekali. Kayak gini bisa membuat secara ilmiah orang berpikir ilmu semakin mengakui kehebatannya gitu kan, kehebatan agama kita gitu kan. Nah, dari sini secara keilmuan sangat dalam gitu ya. Jadi sholat itu berasal dari matahari, sedangkan yang bukan dari matahari bukan penciri sholat. Contohnya fajar kadzib, itu sinarnya bukan dari matahari tapi dari benda langit yang lain. Saya perlihatkan apa yang dimaksud sekarang. Safak dulu ya, safak. Nah ini safak. Ini safak, sinar merah yang ketika sebenarnya habis subuh dan menjelang isya sama kayak gini, ada safak. Teman pagi namanya fajar, nah sore namanya safak. Nah, safak ini makin malam ini merahnya hilang, makin tipis-tipis, ini ketika hilang itulah waktu isya. Ya, kalau ini mungkin baru maghrib baru sebentar ya, baru maghrib baru sebentar masih merah. Inilah safak namanya. Kalau ini fajar sodik itu seperti ini, menyebar, sinarnya menyebar di sepanjang ufuk.
Nah, kalau fajar kadzib seperti ini menjulang ke langit. Nah, yang ini juga fajar kadzib, ini menjulang ke langit. Ini ufuknya. Iya. Dan ini juga fajar kadzib menjulang ke langit walaupun di bawah sudah ada muncul fajar sodik bareng-bareng. Yang ini hanya fajar kadzib menjulang ke langit. Kata Nabi seperti seekor serigala. Ekor serigala ya, yang ini mirip. Nah, yang ini juga mirip ekor serigala. Jadi ini warnanya berbeda itu karena bergantung cuaca masing-masing di tempat diambil foto ini. Nah, jadi yang fajar subuh itu yang seperti ini bentuknya. Ini lebih siang daripada fajar kadzib ini. Nah, ini secara fisik tadi dijelaskan. Kembali ke pembicara materi utama. Inilah ciri fajar menurut secara fisik ya. Oke. Nah, kita melangkah berikutnya. Setelah fajar sodik itu bagaimana? Nah, dan bentuknya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa, ditambah saya sudah tunjukkan gambar-gambarnya. Lalu penamaannya apa? Yang pertama disebut fajar kadzib, fajar bohong, kadzib itu bohong. Fajar sodik itu benar, sodik itu benar. Jadi fajar yang benar itu adalah penciri awal waktu subuh yang memanjang, bentuknya memanjang di sepanjang ufuk. Sejak muncul awal pertama kali semburat pertama itulah. Jadi awal subuh itu ya semburat pertamanya sebelum melebar ke langit cahayanya ya. Itu masih fajar juga, cuman fajar yang sudah lewat, sudah sudah berlangsung beberapa waktu. Fajar waktu subuh itu yang pertama semburat memanjang di langit ufuk timur, itulah fajar penanda awal waktu subuh. Lalu bagaimana suasananya ketika sholat? Coba dilihat di surat di ayat di hadis Al-Bukhari. Jadi diriwayatkan dari Aisyah. Jadi Aisyah bercerita kepada kita, kami wanita-wanita mukminat pernah ikut sholat fajar bersama Rasulullah SAW dengan menutup wajah dengan kerudung. Kemudian kami kembali ke rumah masing-masing. Setelah selesai sholat, nah ini yang penting, tanpa diketahui oleh siapapun karena hari masih gelap, golas. Nah, golas. Nah, ketika hari masih gelap. Lalu kemudian di hadis yang lain, ketika Abu Barzah ditanya tentang sholat Nabi, nah ini bercerita tentang beberapa yang waktu sholat, lalu yang terakhir, dan beliau selesai melaksanakan sholat subuh ketika seseorang dapat mengetahui siapa yang ada di sebelahnya. Beliau membaca 60 hingga 100 ayat. Nah, hingga 100 ayat ya. Ini beliau selesai melaksanakan sholat subuh ketika seseorang dapat mengetahui siapa yang ada di sebelahnya. Jadi sebelum sholat selesai, orang berjamaah itu nggak tahu kiri kanannya siapa gitu. Karena golas itu. Nah, karena golas. Nah, golas. Jadi awal waktu sholat berarti masih golas, masih gelap. Tapi gelapnya seperti apa golas itu? Saya kembali ke ini, ke keputusan Munas. Di sini ada keterangan tentang golas. Golas adalah kegelapan akhir malam ketika bercampur dengan cahaya subuh. Dan yang dimaksud dengan golas itu bukan sebelum terbit fajar shadiq, tapi yang dimaksud adalah bahwa beliau sholat subuh di awal waktunya, yaitu saat terbit fajar shadiq, dan ini adalah golas. Jadi golas itu kegelapan setelah fajar. Nah, saya terus jadi ingat ketika saya di kampung kecil, ya mungkin usia SD SMP, ibu saya kan punya garapan sawah gitu ya. Kalau pokoknya sering lah, hampir tiap hari-hari di musim rendang misalnya, itu terutama di musim rendang, musim tanam padi, itu kan mengerjakan sawah itu mengundang orang, ngajak orang, mempekerjakan orang, dan harus memberi makan pagi, siang, dan sore kalau di tempat saya. Terutama di pagi hari saya perhatikan, saya ikut bangun sebelum subuh, dan di waktu subuh itu namanya, kata orang sana, orang saya berbahasa Sunda, bagian Jawa Tengah, bagian perbatasan barat ya, itu dibilang balebat kalau orang Sunda itu. Itu fajar namanya. Balebat itu baru terbit fajar. Nah, lalu kemudian di saat setelah balebat itu ada orang berjualan, itu umum untuk jualan makanan-makanan keperluan keluarga lah, itu termasuk lauk-lauk itu. Dan itu ada yang jualan masih pakai obor itu. Dan itu disebut umun-umun waktu itu.
Tapi di saat umun-umun itu orang itu kelihatan bentuk tubuh tapi nggak kelihatan wajah. Mungkin kayak siluet. Nah, itu yang disebut umun-umun. Saya menduga Golas itu seperti itu. Golas itu seperti itu. Sudah fajar, sudah balebat kata orang Sunda, tapi belum tahu benar siapa orang itu. Nah, Nabi tadi dalam hadis selesai sholat itu ketika selesai sholat salam barulah kiri kanannya mengetahui siapa yang ada di sebelahnya. Saya kira ini nah Golas ini diterangkan juga seperti itu. Suasana gelap di awal subuh, di akhir malam. Nah ini. Jadi sebenarnya dia sudah masuk waktu subuh gitu kan. Sudah balebat kata orang Sunda itu. Nah, saya kembali ke sini. Nah, ini saat Golas. Berarti suasana ketika terbit fajar di timur sudah ada sinar memanjang, itu di sini masih gelap. Jadi betul-betul awal fajar itu. Karena memang cahaya dari matahari baru sampai di punggung gunung, belum sampai di atas kepala kita. Kalau sudah di atas kepala kita, pantulan cahayanya kan ke bawah kita, itu jadi terang. Nah, itu memang sesuai dengan logika ilmu pengetahuan gitu ya. Ini sesuai. Walaupun ceritanya sendiri-sendiri ini hadis ini dengan hadis fajar memanjang dengan hadis Golas ini. Baik. Nah, tadi udah saya jelaskan kalau waktu sholat itu, waktu subuh itu, nah ini ketika matahari di bawah ufuk, ya itu yang namanya fajar. Kalau dulu 20, kalau sekarang kita ubah menjadi 18. Nah, akhir waktu sholat itu terbit. Nah, ini kita bahas di sini, akhir waktu subuh. Apa yang disebut terbit matahari? Nah, ini. Keterangan terbit matahari itu ada di hadis Sahih Muslim nomor 1373. Pada penggalan ini hadis tentang larangan sholat dan larangan menguburkan jenazah. Ya. Salah satunya adalah ini. Hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi'a. Ketika tatlu'u syams. Ini bahasa present future tense ya. Ketika berlangsung tatlu'u syams, terbitnya matahari. Apa itu berlangsungnya terbit matahari? Itu ada keterangan di 3 kata ini. Peristiwa sedang terbitnya matahari itu adalah bazighatan hatta tartafi'a. Di sini kata bazighatan tidak diterjemahkan dari kutipan asli terjemahan dari software ya. Dan di beberapa buku juga tidak diterjemahkan kata bazighotannya. Tapi ternyata ada. Nah, yang diterjemahkan tartafi'a hingga agak meninggi. Nah, padahal arti bazighotan apa? Kalau kita lihat kamus, artinya adalah permulaan terbit. Mulai untuk terbit atau muncul, comfort, muncul, timbul. Nah, mulai timbul. Nah, beginning to rise, demikian juga berlaku untuk bintang. Nah, lalu tartafi'ah itu dari kata rofa'a yang artinya lepas, naik atau lepas. Naik juga bisa, terangkat juga, terangkat. Bisa juga terangkat. Seperti kita sering mendoakan orang agar diangkat penyakitnya itu kan pakai kata rofa'a gitu kan. Itu angkat. Kalau namanya terangkat itu kan lepas dari sesuatu ya. Kita mengangkat box dari lantai ke meja. Mengangkat box dari lantai. Berarti kita melepaskan box itu dari lantai. Lepas. Jadi bukan proses menaiknya kan. Nah, lepas. Ada proses lepasnya juga. Termasuk kata lepas di sini. Maka yang lebih tepat untuk terjemahan di sini adalah dilarang sholat dan menguburkan jenazah itu ketika sedang terbit matahari, yakni bazighotan hatta tartafi'a. Ketika mulai muncul piringan matahari hingga lepas. Nah, itulah proses terbitnya matahari. Mungkin kalau kita lihat dari software bisa kelihatan itu proses terbitnya matahari. Dan ini kalau dihubungkan dengan sholat syuruk yang sudah dibahas dulu di Boyolali gitu ya, pada tahun berapa itu? 6 tahun yang lalu. Kita perlihatkan terbitnya. Oh, tanggalnya. Jamnya.
Nah, ini ufuk yang hijau. Nah, ufuk yang hijau. Yang namanya ini jam 4, tanggal 4, 5 ya. Nah, yang dinamakan terbit mulai muncul. Nah, seperti ini mulai muncul, ini ufuk mulai muncul. Nah, atau kalau dihilangkan ufuknya seperti ini. Nah, mulai muncul hingga dia terangkat. Nah, hingga terangkat. Nah, itulah proses terbit matahari. Nah, terangkat dari ufuk. Itulah keterangan hadis tentang bazigatan hatta tartafia. Jadi waktu subuh itu sampai terbitnya matahari. Kalau waktu subuhnya sampai ininya aja nih, sampai baru munculnya aja, itu sudah habis waktu subuh. Tapi yang dilarang waktu sholatnya itu adalah pas proses terbitnya. Setelah itulah yang dinamakan telah terbit telah selesai. Jadi kalau waktu sholat suruk ya kira-kira kalau dilihat di sini ya dua dari sejak muncul ya. Sejak muncul pertama ini. Nah, sejak muncul 3.15, 39.15, 40, 2 menit lebih sedikit. Itu proses terbit. Nah, setelah itu kita boleh sholat suruk. Nah, di jadwal-jadwal yang dinamakan waktu terbit adalah ketika ini. Ketika baru muncul. Nah, di jadwal-jadwal itu. Jadi kalau ingin sholat suruk itu menunggu 2 menit sampai 3 menit setelah jadwal yang tercantum di jadwal sholat. Jadi kembali ke sini, itu terbit. Jadi sudah kriteria waktu subuh adalah awalnya adalah fajar sodik dan akhirnya adalah mulai terbit matahari. Nah, itu mulai terbit matahari. Nah, sekarang bagaimana orang yang mau meneliti tentang fajar agar tepat mendefinisikan waktu subuh sesuai hadis? Maka kita harus kembali kepada dasarnya, itu surat Al-Baqarah 87 yang bercerita kata fajar. Lalu kemudian ke hadis-hadis yang memuat hadis tentang al-fajr fajron tadi yang ada 4 ya. Nah, al-fajr fajron yang mencirikan bahwa fajar sodik itu adalah yang memanjang di ufuk, yang menyebar di gunung gitu ya. Memanjang di ufuk sinarnya, bukan menjulang. Nah, yang yadhabu mustatilan fil ufuki fa innahu yuhilu salah wa yuharrimu ta'am itu. Yang semakna dengan ini. Lalu kemudian bagaimana kalau mau meneliti? Berarti apa? Yang diliti adalah semburat cahaya pertama yang bentuknya memanjang di ufuk timur. Itu dua-duanya harus dipakai. Jadi itu harus dicari oleh para penyelidik waktu awal subuh. Nah, dari situ harus dibedakan dengan fajar kazib. Jangan sampai yang kita teliti, yang kita rekam adalah fajar kazib. Nah, kemudian orang ini harus yang dideteksi apa? Ini kemunculan naiknya cahaya di ufuk timur. Deteksi ada sebaran cahaya yang memanjang di ufuk timur. Kalau ini 3 dimensi ya X, Y, dan intensitas. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana XY-nya, posisi XY-nya cahaya dengan tebal tipisnya cahaya, ya. Dan keduanya harus simultan. Nah, adapun hadis golas itu jadi pendukung saja, nanti bisa didalami. Intinya itu. Lalu kemudian alatnya apa? Bisa bermacam-macam, tergantung yang dikembangkan. Tapi yang sudah dikerjakan oleh para tim dari internal Muhammadiyah untuk mempersiapkan Munas, walaupun dan tim-tim lain di luar Muhammadiyah, itu rata-rata pakai kamera SQM, Sky Quality Meter. Itu isinya kamera yang menjepret cahaya ke atas, ya, menangkap cahaya, jumlah cahaya dari sekeliling yang bentuknya bisa menangkap separuh langit lah ke atas, hampir seluruh langit ke atas. Itu SQM. Nanti cahaya itu ditangkap cahaya itu ditangkap tiap beberapa detik atau beberapa menit, mungkin tiap 1 menit kita menjepret cahaya langit. Lalu kemudian dari situ tahu kapan mulai dari gelap sampai menuju terang gitu ya. Kapan beloknya menuju terang, itulah yang awal mula menuju terang, itulah yang dinamakan fajar dari SQM. Terus tapi SQM itu kelemahannya tidak bisa menunjukkan garis memanjang ufuk timur. Nah, hanya mengumpulkan jadi satu cahaya itu. Dan itu di awal-awal kayak dari UHAMKA Prof Tono itu hanya memakai SQM yang sudah ribuan data. Itu mungkin pas 700 kita seminar yang ketiga
itu masih pakai SGM. Termasuk saya waktu itu meminta jangan, menurut saya itu SGM karena saya belum meneliti, cuma hanya usul ya. Menurut saya itu tidak mencerminkan saya di timur. Ternyata beliau akhirnya di akhir-akhir penelitiannya menjelang Munas itu menambahkan kamera. Nah, tapi masih juga belum mendeteksi yang memanjangnya, tidak dideteksi, cuma kumpulan aja, kumpulan totalnya. Sedangkan dari UAD dan UMSU itu masih pakai SGM. Nah, datanya itu yang diperoleh seperti ini. Ini bukan batas atas ini ya, mungkin yang betul batas bawah sebenarnya. Batas atas harga sih sebenarnya nih. Saya ini aja biar enggak ini yang atas matahari, ketinggian matahari yang lebih tinggi gitulah ya. Nah, ketinggian matahari yang lebih tinggi, yang ini kan lebih batas atas, ini lebih rendah kan ketinggian matahari, yang angkanya kecil kan lebih tinggi mataharinya. Nah, dari Prof. Tono UHAMKA, timnya Prof. Tono itu mendapatkan ada minimalnya angka segini derajatnya, berarti siang, ya ini lebih malam, lebih pagi, itu angka sekian. OIB UMSU sekian, 8,38, batas bawahnya OIB UMSU 16,54. Lalu UAD 5,10, sudut terkecilnya, sudut terbesarnya alias lebih pagi itu 15,5. Nah, dari yang tiga ini ya, beliau UHAMKA mengusulkan sekitar 14 waktu subuh itu 14,13 derajat. Kalau UIPUMSU mengusulkan 16,48 walaupun ada angka besar segini. Yang dari UHAMKA dari UAD cuma mengusulkan tidak 20 gitu. Tidak 20 derajat. Terus akhirnya tidak hanya dari tim dalam Muhammadiyah saja, kita mengundang dari luar termasuk dari ITB untuk berbicara. Beliau menyampaikan data-data yang merupakan kumpulan dari berbagai peneliti jadikan satu. Beliau minta kepada peneliti untuk mengirimkan datanya kepada beliau, lalu dikumpulkan. Termasuk di antaranya ada dari tim Muhammadiyah, ada yang ngirim ke sana. Ternyata dikumpulkannya dari seluruh peneliti di Indonesia yang masuk kepada beliau itu, ketemunya itu di 18,67. Jadi Fajar itu paling mungkin di 18 derajat sampai 19, tidak akan melebihi gitu. Kenapa? Karena angka 22 ini batas kegelapan malam. Di atas 22 ini, kecerahan langit, MPSAS, itu sudah gelap. Jadi karena ini walaupun ada yang data-data di sini, nah, ketemunya di sini di 18,67. Ini dari Pak Herdani Heriwijaya ITB. Nah, dari Pak Sugeng Selamat Riyadi, Kasa Asalam, beliau memberikan data, tidak semua data yang beliau kirim, hanya sebagian. Datanya beragam, ya. Datanya beragam. Ini derajatnya ketemu beragam juga. Akhirnya di rata-rata ketemu 17 derajat 54 menit 18,7 detik. Nah, lalu kemudian dari Pak Bahrul Ulum menampilkan gambar. Saya perlihatkan aja gambarnya. Pak Bahrul Ulum. Nah, ini data beliau dengan potret, ada kameranya, namanya ada di itu. Nah, pada sudut 20 derajat 1 menit itu seperti ini gambarnya. Kelihatan ya? Mungkin jelas ya. Lalu pada 19 derajat itu seperti ini. Ini ada bulan atau kayaknya bulan ini. Kalau enggak Venus ya. Saya lupa tanya waktu itu. Ini Pak Bahrul ini dari PDM Pasuruan yang diundang sebagai peninjau dari PWM Jawa Timur. Karena beliau sudah melakukan penelitian waktu fajar, maka diundang untuk menyampaikan. Tapi atas nama PWM Jawa Timur. Lalu pas 18 ini sudah muncul kemerah-merahan ini. Nah, pas muncul kemerahan ini sudah muncul nih merah-merah. Nanti kita lihat pada dengan software lain, dengan gambar sama ini dilihat pakai software lain dari cara yang lain. Lalu 17 sudah kelihatan semburat merahnya ini lebih luas. Lalu 16 itu sudah merah, kelihatan mungkin bapak-bapak ibu-ibu juga melihatnya. 15 ini masih di bawah Pak Tono, itu sudah sangat terang.
Nah, Pak Tono itu mengusulkan di 14 ini. Ini sudah terang benderang. Nah, di 13 lebih terang lagi, sudah sudah kayak sudah kelihatan semua lah barang-barang itu. Nah, itu. Nah, sekarang saya lihat pakai software lain ya. Saya lihat yang Pak Bahrul itu pakai software lain untuk melihat XY-nya dan ketebalan naik turunnya cahaya agar diperjelas. Nah, saya biar ke bawah aja. Saya buka yang 19 derajat, yang 20 derajat. Kita olah. Panjenengan juga bisa ngolah nanti kalau Anda punya potret pakai software ini softwarenya free. Nah, ini gambar tadi itu dilihat dari bentuk lain. Gambar tadi dilihat dalam bentuk lain ya. Nah, ini cahaya ini kita jadi aslinya dengan kalau dinolkan. Nah, ini kan gambar. Nah, ini kan kayak gambar aslinya ya. Nah, lalu kalau kita miringkan, nah kan kelihatan tuh cahaya yang tinggi naik. Ini pohon-pohon ini gambar pohon ya. Nah, ini sesuai nih ya, terang. Kita perjelas. Ya di daerah yang gelap itu tidak ada yang naik. Apa itu permukaannya. Lalu kita lihat lagi yang bukan jam, sudut open. Sudut yang 19. Terlalu cepat saya menggerakkan. Nah, ini lihat mirip dengan yang apa? 19 tuh. Enggak, coba kita lihat ini yang mungkin kayak saya jejerkan ya. Nah, itu mirip ya, mirip. Ini yang 19, ini yang 20. Tidak ada perbedaan. Ini saya matikan dulu. Oke. Saya buka lagi yang 18 derajat. Yang 18 derajat kita buka, kita olah. Nah, ini sudah ada tinggi, naik sedikit. Nah, ini naik sedikit. Nah, sudah ada di sini naik, kelihatan sekali kalau diputar dari arah miring, kelihatan. Nah, itu kelihatan. Nah, ini kelihatan tambah. Ini daerah ufuk, nggak ada gelap, jadi tidak ada cahaya sama sekali. Ini ada cahaya-cahaya kecil, kelihatan. Nah, kalau dimiringkan, kelihatan ini mulai nyembul. 18 ya, tadi 18. Nah, ini 18 tuh mulai kelihatan merah di sini. Lalu kemudian kita lihat lagi yang 17. Nah, 17 sudah ada merah, ada nyembul gitu ya. Nah, ini warnanya asli. Nah, itu merah dan nyembul. Nah, kelihatan sekali. Dan satu lagi saya ingin tunjukkan yang 16. Yang 16. Kemarin di Munas ini tidak ada yang pakai software ini. Memang saya juga baru kemarin menggunakannya, baru 2 hari yang lalu. Saya punya ide, jangan-jangan bisa nih pakai software yang sudah pernah saya otak-atik. Maksudnya saya buka-buka gitu. Ini. Nah, ini sudah merahnya kelihatan, memunculnya ke atas kelihatan. Apalagi kalau kita tarik. Nah, ini udah tinggi sekali. Nah, udah tinggi setinggi ini. Nah, munculnya yang merah.
Dari sini kemudian oh cahaya memang, dan itu memanjangnya sepanjang XY ya. Memanjangnya sepanjang XY. Mana nih? Nah, memanjang sepanjang ufuk. Ini bisa betul-betul putar-putar. Nah, bisa betul-betul tahu oh ini memang betul sepanjang ufuk. Nah, itu. Dari sini kelihatan bahwa yang muncul adalah yang mulai muncul ada di 18 ya. Di 18 itu yang ketiga ya, gambar ketiga ini. Nah, gambar ketiga yang mana itunya? Yang projection 3. Nah, ini. Mana tuh? Interaktifnya. Oh, surface 3 mana? Yang ini. Nah, ini mulai di sini mulai ada. Inilah terbit fajar di 18. Nah, di 18 derajat lebih sedikit. Nah, ini terbukti, ini menguatkan para peserta sidang untuk memutuskan bahwa fajar itu sudah muncul di 18 derajat. Walaupun kalau data dari Pak AR di mana? Di Labuan Bajo bersama timnya Depak itu tidak memperlihatkan 18 sudah muncul, baru muncul di 17. Nah, tapi karena di Jawa Timur sudah ada yang memunculkan gambar itu, oh bukan di sini ya. Gambar satunya aneh. Nah, ini foto-foto. Walaupun mungkin di analisis bisa. Nah, ini 19 derajat, 18 sudah ada merah dikit nih. Mungkin harus pakai gambar tadi. Nah, kalau ingin pakai analisis pakai software tadi, ini harus dipisah per gambar dalam bentuk JPEG. Kalau dalam bentuk buat ini nggak bisa, harus dilepas. Beliau juga menunjuknya ke 18. Nah, akhirnya Munas Tarjih memutuskan bahwa waktu sholat subuh itu ternyata fajar sudah sebelum 18 itu tidak bisa dilihat ya. Fajar sebelum 18 derajat itu tidak bisa dilihat. Dan inilah yang kemudian dipakai oleh Munas untuk rekomendasi mengubah kriteria waktu subuh menjadi minus 18. Nah, dalam pengumuman disebutkan minus 18 itu adalah dengan cara menambah 8 menit dari jadwal sebelum ini yang 20 derajat. Itu bagaimana? Itu jangan sampai kita sembarangan menambahkan jadwal dari sembarang jadwal. Jadwal itu harus yang betul-betul sama penghitungannya. Nah, contohnya ini. Saya sudah buatkan untuk Karanganyar ya. Perbandingan mana? Oh, data dibuat. Untuk jadwal sholat Kabupaten Karanganyar untuk tahun 2021 ini. Nah, kita bandingkan yang 20 derajat sama yang 18 derajat. Nah, kita coba sandingkan. Oke, kita lihat subuhnya 28, ini subuhnya 20. 28, 20, 9 ke 27. Masih 8 ya. Yang ada 9 cuman di tanggal 12 kalau nggak salah, apa 13. 12, 9 di sini, 12, 27 masih 8. Nah, di 13. 4, 18 menjadi 13, 4, 27. Ayo 9. Yang lainnya ke bawah itu 8, ke atas 8. Cuman dari sebulan ini yang selisihnya 9 derajat, 9 menit adalah di satu hari dalam satu bulan.
Makanya kemudian PP dulu ketika pengumuman ke publik ke wartawan menyampaikan bahwa sholat subuhnya setelah dikoreksi adalah mundur 8 menit, lebih siang 8 menit. Tapi catatannya jangan membandingkan dengan sembarang jadwal yang dibikin sendiri dengan yang orang lain. Orang lain itu kecuali kita tahu dasar hitungnya harus sama persis, nanti akan ada perbedaan yang betul-betul memang 8 derajat. Kalau berbeda kriterianya, misalnya ada penambahan ikhtiyat 2 menit dengan 1 menit kan jadi beda. Nah, ada proses proses perhitungan yang berbeda, itu akan bisa berbeda. Tapi kalau sama, maka jadwal lama itu dengan jadwal baru itu berselisih 8 menit. Kebanyakan. Kadang-kadang 1 menit itu 1-2. Baik. Nah, beginilah tentang jadwal waktu subuh yang berubah. Apa konsekuensinya? Nah, ketika subuh sudah berubah, yang jelas waktu sahur bertambah 8 menit dari yang biasa. Nah, dibanding yang orang lain 8 menit. Jadi waktu subuhnya juga 8 menit itu ya. Lalu kemudian waktu untuk sholat witir, sholat malam itu tambah 8 menit. Nah, dan satu lagi sebenarnya adalah untuk ketika berhaji itu tentang wukuf di Arafah itu ada perubahan. Itu saya kira. Baik, kita sudahi dulu untuk yang waktu subuh seperti ini. Monggo kalau ada tanya jawab dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Moderator. Atau langsung. Silahkan kalau monggo. Atau tanya langsung ke saya boleh? Ya, siapa ini yang tanya ini? Oh, dari ruang banyak. Coba jenengan pakai HP suaranya. Suara mic-nya HP. Kok suaranya ini ya? Nggak jelas. Atau ditulis boleh di chat. Oh, ini ada yang tanya. Coba Pak Ali, coba Pak Ali jelas belum? Coba Pak Ali. Aduh, nggak jelas ya. Buka Zoom Pak, pakai HP buka Zoom di situ. Sudah? Buka Zoom sambil apa? Sambil buka Zoom baru bicara. Nanti jelas suaranya biasanya. Ya. Yang utama dimatikan. Sudah masuk. Sudah bagus. Monggo. Halo Pak Roswa. Ya. Bagus suaranya. Begini Pak Roswa, saya melihat catatan kaki tadi, ada footnote tadi, rujukannya dari kitab Al-Mughni. Ya. Itu mestinya dikutip Pak, karena kita tahu Al-Mughni itu adalah kitab yang dipakai rujukan oleh saudara-saudara kita kaum Nahdien. Ya. Kalau itu dikutip seperti apa aslinya, begitu mestinya akan lebih meyakinkan pendapat kita maupun diikuti oleh mereka karena dari rujukan kitab yang sama. Ya. Begitu Pak Ruswa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masalah teknis saja ya. Bisa ditambahkan, dicari dulu gitu ya. Dari PDF-nya. Ya, terima kasih Pak Ali. Monggo yang lain. Kalau di draft Munas itu memang lengkap sih. Monggo yang lain. Sudah Pak Ali? Mungkin bisa chat juga bisa. Nggak jelas Pak suaranya. Kami persilahkan lewat
Maaf, ini nggak jelas suaranya. Apa? Pakai HP lagi aja, Pak. Pakai HP lagi aja. Oh, sudah. Monggo. Sebelum ini melanjut, saya membaca ini dulu ya, pertanyaan dari chatting ya. Ustadz tanya, ketika ada azan yang biasa kita dengar, masih boleh sahur dan belum boleh sholat, itu yang pertama. Kedua, bagaimana menyikapi perbedaan yang ada jika sholat di masjid belum waktu subuh? Jika diikuti yang 18 derajat tidak kebagian jamaah di masjid. Ketika kira-kira berapa lama waktu subuh? Yang pertama dulu saya jawab ya. Ya, masih boleh sahur 8 menit kemudian dari azan. Nah, yang kedua, bagaimana sikap kita? Waktu kalau saya dengar di masjid di sekeliling saya ya, itu 8 menit itu kira-kira habis azan nunggu 3 menitan itu. Nunggu 3 sampai 5 menit dari habis azan selesai. Jadi kira-kira kalau belum. Dari tadi saya dengar nggak? Saya didengar nggak? Saya jawab ini dulu. Saya yang ini ya. Tadi yang pertanyaan pertama ini kelihatan di chat. Boleh sahur? Ya, boleh sahur masih 8 menit kemudian. Kalau jadwalnya ini ya sama dengan yang betul ya. Yang betul dengan model pertama, model yang lama gitu ya. Itu ada 8 menit. Tapi baiknya kita mengacu ke jadwal yang baru. Yang kedua, kalau waktu memakai yang 18, itu saya tidak kebagian jamaah. Jadi saya terangkan begini. Kira-kira dari awal azan sampai habis azan itu kira-kira orang pada umumnya kan 3 menit sampai 5 menit tuh yang azan. Jadi kalau 8 menit itu kira-kira habis azan 5 menit lah itu sudah masuk subuh menurut 18 derajat. Jadi sebenarnya tidak akan ketinggalan. Nah, jadi kita datang ke masjid nunggu azan selesai, nunggu 5 menit atau 3 menit, lalu kita sholat sunnah. Nah, lalu kemudian ikut jamaah. Kalau pengalaman di masjid saya itu di masjid sekitar saya itu paling cepat setelah azan itu 10 menit. Jadi masih punya waktu. Ada lagi kalau masjid saya 20 menit dari awal azan. Jadi sangat cukup untuk mengikuti. Jadi begitu caranya memang. Kalau di masyarakat kita nggak usah maksakan juga, nunggu aja waktunya. Termasuk sholat sunnah kita nunggu waktunya. Sholat sunnah subuh kan seketika sudah masuk waktu subuh ya. Jadi gitu, ini Pak Sudirman dari Pak Sudirman ya. Monggo yang lewat suara langsung silakan. Mangga yang ikut langsung bertanya langsung boleh? Pakai HP ya, kalau mau tanya pakai HP biar suaranya bagus. Kalau lewat ruangan itu kayaknya monggo pakai HP Pak. Malim. Ya. Suaranya. Ya. Oke. Artinya lingkungan itu tetap ada. Oh, menunggu ini ada yang bertanya batas. Ya, saya jawab ini dulu aja. Dari Pak Rosad. Batas waktu sahur terakhir adalah saat terbit fajar. Bagaimana kalau azan subuh telah berkumandang? Yang mungkin yang di Indo di mic-nya di mute dulu. Nanti pakai HP tanyanya. Atau moderatornya juga pakai HP itu nanti mungkin malah lebih mudah. Ini dari Pak Rosad. Bagaimana kalau azan berkumandang? Azan itu kan bukan awal waktu subuh, tapi panggilan sholat. Jadi bisa saja orang azan sebelum waktu sholat. Contohnya apa? Azan Bilal ya. Azan Bilal itu kan hadisnya jelas. Itu sewaktu sebelum waktu subuh itu. Maka kata Nabi, nggak usah tergesa-gesa untuk menghentikan sahur, terus saja. Nanti baru azan Abdullah bin Ummi Maktum lah. Engkau berhenti engkau sholat gitu kan, berhenti makan maksudnya. Jadi Bilal dulu ketika azan untuk membangunkan sholat malam ya. Nah jadi nggak masalah, tinggal berarti kita pakai tokannya azan apa waktu.
patokannya waktu. Kita harus punya waktu. Dan sekarang pun sebenarnya patokannya waktu, bukan azan. Azan itu pemanggil sarana untuk memanggil untuk sholat. Gitu ya Pak Rosad. Yang lain ada lagi nggak ini yang di... Oke. Silahkan yang lewat suara, lewat HP saja. Kayak Pak Ali ya. Pak Bandi apa Pak Ali toh? Pak Ali ya. Monggo ada lagi nggak ini? Bisa angkat tangan loh di sini. Raise hand. Monggo yang tanya. Bisa lewat chat. Terima kasih. Yang mau bertanya tanda tanya dekati Pak Ali aja kalau begitu kayak tadi. Terima kasih. Ayo Pak. Cuman kedengaran makasihnya aja nih. Yang lainnya nggak kedengaran jelas. Yang ininya mungkin yang mic utamanya dimatikan, yang mic apa? Di mute, mic yang ruangan. Komputer ruangan. Halo? Oh, masih di mute, Pak. Enggak. Pakai gambar yang mana ini yang bicara? Belum kedengaran suaranya. Belum kedengaran suaranya, Pak. Masih Pak Dirman yang... Pak Dirman nggak kedengaran suaranya. Yang masuk ruangannya belum, Pak? Masuk. Komputer ruangannya di mute. Komputer ruangan. Ya, pakai yang punya Pak Ali. Nah, itu bagus suaranya. Baik, terima kasih. Ye. Untuk COVID-19 ini, nanti kan di bulan puasa masih banyak yang dilakukan vaksinasi. Bagaimana hukumnya vaksinasi di bulan puasa, gitu saya kira. Terima kasih. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau saya hanya meneruskan jawaban dari Pak Samsul Anwar ya. Samsul Anwar. Jadi nggak masalah vaksinasi di bulan puasa. Karena itu tidak ke perut dan tidak bikin kenyang alasannya. Jadi tidak masalah, jalan terus vaksinasi. Itu kalau panjenengan semua bisa lihat pengajian PP, sorry, ini kok mati sendiri ya. Saya jawab lagi, vaksinasi nggak masalah, boleh, tidak membatalkan puasa. Nah, bisa kita lihat dengan cari pengajian PP dari TV-mu maupun dari Muhammadiyah, dari Tarjih ya. Itu masih ada rekaman itu jawaban Pak Prof Samsul bahwa tidak membatalkan puasa orang yang mendapatkan vaksinasi. Alasannya karena tidak masuk lewat lubang utama mengisi perut dan tidak membuat kenyang. Nanti silakan dilihat di buku tanya jawab Pak Samsul juga ada. Ini kalau di buku ini juga ada nih, Pak. Kelihatan nggak nih di buku ini? Nah, silakan dengan ke toko Muhammadiyah. Nah, ini ada di sini juga ada. Gitu Pak. Monggo yang lain lagi. Nggak ada? Dari daerah ini? yang dari luar PDM? Ada yang tanya nggak?
toh. Yang jelas nanti ketika kan patokannya begini di luar yang vaksin ya. Itu juga ada di itu di edaran apa? Edaran PP yang terakhir ya. Itu sudah ada juga itu vaksin. Yang jelas panjenengan nanti berpedoman ke situ ke edaran terakhir. Jadi kalau ada apa tuh penularan di sekitar panjenengan semua ya kita harus mengikuti apa ya model tahun lalu. Jadi sholat jamaah di rumah, jumatan di rumah. Kalau terpaksa harus dengan protokol kesehatan yang ketat. Misalnya kalau sholat rumah dua gelombang karena harus berjarak 1,5 meter gitu ya. Dan yang lain-lain protokol kesehatan yang harus dijaga. Pengajian umum sebisa mungkin hindari kalau masih ada penyebaran ya. Nanti diusahakan lewat daring. Kalau model hibrid kayak sekarang ini, kalau dengan protokol kesehatan juga. Ya, kira-kira nggak jauh dari sekarang lah nanti di bulan Ramadan. Bisa lihat lagi di surat edaran PP Muhammadiyah untuk ibadah di bulan Ramadan yang terbaru kemarin, bulan Maret ya. Monggo ada yang bertanya lagi? Enggak ada. Kalau mau bertanya bisa angkat tangan kalau yang di luar PDM. Chatnya sudah enggak, dari chat sudah enggak ada pertanyaannya. Oh ini nih, Pak dari Pak Suyamto. Kebanyakan masjid sekitar memakai jadwal imsakiyah produk Kemenag. Solusi bagi kita pripun, Pak Ustadz, untuk tanda berbuka puasa ketika ada perbedaan waktu matur suwun. Ya solusinya begini, kita sepi-sepi saja gitu loh, pakai jadwal sendiri dengan waktu sendiri. Ya, yang jelas untuk menyocokkan waktunya, pakai HP itu sudah akurat Pak. Jadwal yang waktu yang HP-nya otomatis itu sudah akurat waktunya. Kalau dulu belum ada HP, kita harus pakai ngebel 104 ke Telkom atau lihat internet atau dengarkan RRI jam 6 pagi, nyocokan jam. Kalau sekarang HP itu kalau sudah otomatis sambung ke internet itu sudah waktunya sudah akurat. Jadi berbuka puasanya supaya tidak mengganggu. Kalau berbuka puasa sama Pak. Yang beda itu ini sahur ya. Kita dengan Depak itu berbeda di waktu sahur. Ya tadi itu caranya. Yang